Halo, perkenalkan nama saya Askin Rolis dengan NPM 52205111005. Di sini saya akan menjawab beserta pemaparan saya menurut pandangan saya sendiri mengenai pertanyaan yang telah Bapak membimbing. Baiklah, pada mata kuliah Pancasila ini diawali dengan pertanyaan bagaimana sejarah Pancasila dari perumusan hingga disahkan menjadi dasar negara. Yang pertama, sejarah dirumuskannya Pancasila itu diawali dengan pembentukan BPUPKI. Nah lalu, dalam sidang BPUPKI pertama itu dibahas adalah dasar negara Indonesia. Lalu kemudian di sidang kedua itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah lalu, usulan dasar negara Supomo yang menurut pemaparan beliau mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka harus negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Seperti itu. Lalu ada usulan negara dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Kudlas atau biasa disebut dengan filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Nah lalu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara tentunya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yakni Sidang Pengesahan Undang-Undang 1945. Pada sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni pada alien yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melalui berbagai proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikan 3 contoh implementasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Bagaimana caranya mengimplementasikan hal tersebut? Tentunya harus ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Maksud gotong royong di sini adalah yang dimana dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Ini merupakan elemen kunci dalam gotong royong seperti kolaborasi, kepedulian, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau mandiri itu tentunya dimiliki seluruh pelajar Pancasila yang memiliki arti pertanggungjawaban. Lalu ada berkebinekaan secara global yang tentunya harus bisa saling toleransi antar satu sama lain meskipun berbeda-beda. Pertanyaan yang ketiga, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Apa maksud dan bukti nyatanya? Tentunya Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada, dimaksudkan segala peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Tentunya bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai segala sumber hukum yang mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Seperti apa bukti nyatanya? Pancasila tentunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tentunya bukti nyatanya sudah tercantum dalam pasal 12 UU 12 2011 sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 UU 12 tahun 2011 yang dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum perundang-undangan. Pertanyaan yang terakhir yakni bagaimana cara mengatasi tantangan pelanggaran atau tidak bisa diimplementasikan dalam Pancasila sebagai ideologi. Ada 3 bukti nyata menurut pendapat saya. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, haruslah memiliki visi yang sama sebagai bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Visi ini dapat tercapai bila negara menjalankan fungsinya yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang ada pada setiap bangsa Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila dengan berbagai instrumennya. Tentunya bukan tanpa alasan, upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan tentunya penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya ada bukti yang sangat kuat, tentunya bukti nyata, yang menunjukkan bahwa Pancasila memang benar sebuah ideologi yang terbuka. Yang pertama berisikan cita-cita, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dimana dibuat berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sehingga sangat relevan terhadap realitas bangsa yang ada. Sekian dari saya, pemaparan dan pembahasan menurut opini saya sendiri. Terima kasih.